Kita mulai pada metode pembuatan simplisia, di mana tahapnya yang pertama ada sortasi basah. Masih ingat apa itu sortasi basah? Coba salah satu jelaskan. Sortasi ada berapa macam? Basah dan kering. Baik, intinya yang terlibat itu pemilihan atau pencucian untuk membersihkan kotoran kayak tanah, debu, atau ranting yang lain atau sampah yang lain gitu ya, yang tidak dibuang. Satunya adalah sortasi kering. Sortasi kering itu kan kita mau mengekstrak apa bagian tanaman yang mana. Kalau bunga ya sudah kita ambil bunganya saja, yang ranting, kemudian daun dipisahkan. Kalau sampel kita misalnya daun, berarti ranting disingkirkan, kemudian yang lain yang tidak akan diekstrak dipisahkan. Itu sortasi kering. Kemudian pencucian ini sama seperti sortasi basah ya. Kemudian perajangan, apa tujuan perajangan? Di gambarannya begini, kalau misalnya sampelnya rizoma atau rimpang gitu ya, kan itu bentuknya tebal ya, apa namanya, bulat gitulah, kita anggap bola, seperti bola gitu ya. Kalau langsung dikeringkan, otomatis yang di bagian dalam tidak kering atau lama keringnya, sehingga perlu adanya biar panasnya atau pengeringannya merata, maka perlu dibuat diperluas luas permukaannya, jadi dipotong-potong kecil-kecil supaya kadar airnya bisa kering semua ketika dikeringkan. Itu tahap perajangan untuk memperluas luas permukaan tujuannya. Kemudian pengeringan. Kenapa perlu dikeringkan? Ayo kalian, baik, kenapa kadar airnya harus dihilangkan? Oke, benar ya. Jadi di mana ada air itu merupakan media yang baik untuk pertumbuhan jamur dan bakteri. Itu kenapa perlu dihilangkan atau kadar air sebisa mungkin serendah-rendah. Berapa persen? Masih ingat? Kalau standarnya Simplicia itu kadar airnya kurang dari berapa? 10% ya. Oke, tunggu barangkali nanti di soal keluar. Kemudian ada sortasi kering. Sortasi kering ini apa namanya? Setelah, kok ada sortasi kering lagi ya? Kayaknya sudah. Oke, jadi kita anggaplah sudah sortasi kering sudah selesai. Penggilingan. Jadi kan apa namanya? Setelah kering simplisiannya, untuk bisa diekstrak tidak mungkin dalam bentuk yang besar-besar gitu ya, jadi harus diseragamkan ukurannya, maka perlu adanya penggilingan, jadi untuk menyeragamkan ukuran serbuknya. Oke, kemudian untuk penggilingan ini umumnya ya pakai blender gitu ya, blender atau alat yang lain. Intinya nanti setelah di blender akan diayak supaya ukurannya seragam. Dan di sini perlu diingat ketika penggilingan tidak boleh terlalu kecil atau terlalu besar serbuknya gitu ya, menggilingnya tidak boleh terlalu halus atau terlalu kasar. Kenapa? Pengaruhnya apa kalau serbuk simplicia terlalu halus atau terlalu kasar? Hubungannya kemana? Atau pengaruhnya kemana? Ada yang tahu? Pori-porinya wadah. Oke. Yang lain.
Ada pendapat yang lain? Oke, jadi kenapa tidak boleh terlalu kecil? Ini hubungannya dengan tegangan permukaan. Masih ingat di farmasi fisika? Kalau serbuk yang ukurannya terlalu kecil, kita bayangkan seperti tepung terigu, kemudian kalian larutkan dengan air. Tepung terigu atau tepung singkong? Tepung terigu saja. Jadi kalau dia tidak air panas, kan dia tidak mungkin larut. Kalau terlalu halus ya, jadi dia akan mengapung, kemudian air itu susah menembus atau susah masuk karena tegangan permukaannya terlalu tinggi. Atau kalau istilahnya kalau terlalu kecil serbuknya itu sulit untuk dibasahi, susah untuk masuk. Paham ya? Bedaklah, kalian bedak kemudian kalian tabur di atas air, pasti kan airnya susah nyampur. Coba kalian coba. Itu jika terlalu kecil. Kalau terlalu besar bagaimana? Serbuknya terlalu besar hasil penggilingannya. Pengaruhnya kemana? Diam saja, Bu. Kalau serbuknya terlalu besar, ya kembali lagi, pelarut juga tidak bisa masuk ya. Jadi karena pelarut ini kan ada apa namanya, batas untuk bisa menembus ke dalam membran jaringan serbuknya ya. Jadi kalau terlalu besar juga tidak bisa disaring atau ekstraksinya tidak maksimal. Jadi harus ada ukuran standarnya, misal ayapan nomor 40 atau ukuran 60 seperti itu. Jadi harus sesuai, tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Oke, kita lanjutkan ke aktif kompon. Apa itu aktif kompon? Apa itu aktif kompon? Halo, suara saya masih jelas? Oke, senyawa aktif, komponen aktif atau bahan aktif. Kan kalian bisa lihat contohnya itu. Kurkuminoid itu ciri khas dari atau senyawa spesifik dari kurkumin atau isolat dari kurkumin. Namanya kurkuminoid. Kunyitnya. Kalau piperin, senyawa khas miliknya siapa? Lada atau cabai? Ada ya. Tapi kalau cabai itu capsaicin ya. Capsaicin, kalau piperin itu di lada. Kalau eugenol di ada di mana eugenol? Ini mau yang mana, Mas? Apa? Coba diulang. Cengkeh. Cengkeh ya. Eugenol. Kemudian minyak atsiri. Semuanya jadi Minyak atsiri. Kemudian kafein di kopi atau teh. Spesifiknya kopi ya. Kemudian ada lagi ini adalah senyawa-senyawa atau komponen aktif dari beberapa tanaman yang sudah diteliti ya. Jadi untuk mendapatkan ini tahapnya sangat panjang. Jadi kalau kalian sudah belajar ekstraksi, kemudian diuji aktivitas, itu merupakan komponen campuran, masih di sana, belum isolat ya. Jadi kandungannya masih poli banyak. Sedangkan yang dicontohkan sini adalah senyawa sudah isolat ini, eugenol, piperin, kurkumin. Nah, untuk mendapatkan ini, kalian harus melewati tahap namanya isolasi. Jadi setelah tahap ekstraksi, selanjutnya adalah tahap isolasi untuk mendapatkan senyawa tunggal. Bagaimana caranya? Kita mulai dengan kasus dulu. Isolasi kafein dari Camellia sinensis. Apa itu Camellia sinensis? Ayo.
Ini familiar ini harusnya. Camellia sinensis. Udah hijau. Oke. Dilakukan ekstraksi dengan reflux, dilanjutkan dengan ekstraksi cair-cair dengan kloroform. Reflux di pertemuan pertama sudah dibahas. Masih ingat reflux itu prinsipnya bagaimana? Reflux kemarin dibahas enggak? Halo. Oke, gimana prinsipnya gimana kalau reflux? Terus, kemudian, ayo diteruskan. Belum selesai itu. Masa cuma dipanaskan? Dipanaskan. Ada yang tahu yang lain? Bisa dibayangkan dulu saja reflux itu instrumennya apa saja? Instrumen reflux, water bath, terus labu, terus kondensor, balik itu ya kan kelihatan. Jadi setelah dipanaskan intinya ekstrak akan dipanaskan kemudian menguap ke atas, kemudian ada kondensor, suhunya turun lagi, kemudian jatuh lagi ke bawah terus sampai ekstraksinya mencapai titik akhir gitu ya. Intinya dengan pemanasan. Nah, setelah di reflux dilanjut ekstraksi cair-cair dengan kloroform atau istilahnya vaksinasi di sini ya. Jadi ada pelarut pertamanya itu biasanya etanol atau metanol, kemudian diekstraksi lagi dengan kloroform. Jadi nanti ada dua fase atau dua pelarut yang bersifat polar dan non polar. Kloroform non polar ya. Nah, hasil ekstraksi pada fase kloroform diuapkan di atas water bath sampai diperoleh crude kafein. Secara kental ya. Hasil ini selanjutnya dipanaskan di atas lampu Bunsen, di mana crude kafein diletakkan dalam cawan porselin yang bagian atasnya ditutup dengan corong yang sudah dilapisi dengan kertas saring dan kapas yang telah dibasahi. Kristal kafein akan muncul dengan bentuk jarum dengan teknik di atas. Pertanyaannya, apakah nama metode yang digunakan untuk mendapatkan kristal kafein seperti langkah di atas? Masih ingat? Sublimasi. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Oke, jawabannya sublimasi atau mikrosublimasi. Jadi sama ya, intinya pembentukan kristal, berarti sublim. Dari gas menjadi padat ya. Dari gas menjadi padat atau sublimasi. Nah, memang ukurannya kecil jadi mikrosublimasi. Gitu ya. Oke, soal selanjutnya. Apa fungsi penambahan H2SO4 pada percobaan di atas? Loh, mana pertanyaannya? Di sini enggak ada. Oke, kita lewati dulu saja yang isolasi eugenol. Oke, jadi untuk eugenol tadi ada di mana? Tanamannya? Cengkeh. Oke, jadi untuk isolasinya, jadi setelah diekstraksi maka akan ditambah KOH atau NaOH atau basa ya, sehingga terbentuk garam eugenol. Ini larut dalam air, jadi reaksinya asam basa, kemudian dilarutkan dengan air.
untuk mengambil senyawa non-eugenol, jadi dimurnikan supaya dapat ethernya saja. Kemudian ditambahkan lagi dengan HCl untuk mengubah garam eugenol menjadi eugenol. Di garam ditambah asam akan menjadi eugenol murni atau garamnya hilang. Kemudian ditambah lagi dengan ether untuk mengekstraksi eugenol. Ether ditambah terus untuk benar-benar mendapatkan eugenol yang murni. Ini pertanyaan yang tadi ini. Pada isolasi kafein dengan penambahan MgO setelah proses pemanasan sari disaring dengan kain flanel. Kemudian filtrat ditambah H2SO4 10%. Apa fungsi penambahan reagen di atas? H2SO4-nya fungsinya apa? Pada proses isolasi kafein. Melarutkan atau membentuk garam? Kita lihat. Untuk mengikat MgO ya, jadi garamnya menjadi MgSO4 yang netral dan menambah suasana asam. Jadi untuk mengikat MgO menjadi MgSO4 yang bersifat netral. Jadi supaya tidak terlalu basah dan menambah suasana asam. Ya, karena kan H2SO4 asam ya. Kemudian ada kasus Camellia sinensis lagi, merupakan salah satu simplise yang mengandung alkaloid. Dalam proses isolasinya, setelah dilakukan ekstraksi pada tahap pertama, filtrat yang diperoleh direaksikan dengan PP asetat. Dan selanjutnya, pada tahap kedua, filtrat yang diperoleh dimasukkan dalam corong pisah dan ditambahkan dengan kloroform. Pada tahap terakhir dilakukan mikrosublimasi hingga diperoleh kristal. Sama kayaknya. Apa fungsi penambahan reagen pada tahap kedua? Tahap kedua, PP asetat berarti ya. Dengan PP asetat dilanjutkan untuk dimasukkan dalam corong pisah kloroform. Apa jawabannya? Ada yang tahu? Penambahan reagen pada tahap kedua. Tahap kedua ini berarti yang kloroform berarti ya. Pasti itu kan yang pertama. Berarti ketika dicorong bisa ditambahkan kloroform untuk melarutkan alkaloid ya. Jadi kan alkaloid tadi kan sifatnya nonpolar ya, sehingga dia larut dalam kloroform. Jadi dia ditarik dengan kloroform. Karena kan dia merupakan alkaloid, nah dia sifatnya basah. Kemudian ada pertanyaan lagi atau kasus. Banyak sekali ya soal kafein. Jadi mungkin tahun kemarin itu soalnya tentang kafein, tapi tidak tahu untuk tahun ini mungkin masih tetap keluar untuk kafein ini karena kan pemakainya juga sering ya, dan orang Indonesia rata-rata suka kopi dan teh, makanya kasus ini mungkin dimunculkan karena ada hubungannya di situ. Kemudian pada isolasi kafein pada daun teh ya, Camellia sinensis, dengan menggunakan metode reflux dilakukan tahapan sebagai berikut. Penyaringan dengan pelarut Aquades. Filtrat diperoleh ditambah PP asetat 10%, kemudian disaring. Filtrat jernih yang diperoleh ditambah kloroform dan dipisahkan dari Aquades. Kemudian dilakukan sublimasi dan dilakukan penghitungan random. Pertanyaannya, sebagai seorang ahli kimia farmasi, menurut Anda pada tahap mana akan diperoleh kristal kafein? Bang nih. Sudah tadi kayak tahap mana? Kalau paham pasti tahu. Tahap mana?
gampang ya. Nah, semoga seperti ini nanti soalnya di itu hanya bolak-balik saja sih, hanya beda kasus tapi intinya sama. Jadi untuk kafein sederhana sebenarnya, intinya itu dari ekstrak kemudian ditambah PP itu untuk menghilangkan atau memisahkan dari pengotor-pengotornya ya. Nanti disaring akhirnya kan dapat filtrat yang jernih. Setelah jernih tambah kloroform untuk menarik senyawa alkaloidnya atau kafeinnya. Kemudian dipisahkan dari aqueous. Jadi untuk menarik kloroformnya itu kan menarik kafeinnya kan menggunakan kloroform. Aqueousnya terpisah. Kemudian dilakukan sublimasi. Untuk isolasi kafein biasanya menggunakan metode reflux. Kenapa? Karena untuk meningkatkan kelarutan kafein. Kenapa bisa meningkatkan kelarutan kafein? Reflux, kelebihan reflux apa? Yang mirip dengan reflux apa metode apa sebenarnya sih? Perkolasi ya. Jadi reflux ini lebih cepat karena menggunakan pemanasan ya. Hingga dia lebih cepat, kita bayangkan seperti orang membuat teh atau kopi ya. Jadi dia akan lebih cepat terekstraksi dengan suhu yang tinggi. Kemudian karena kafein juga dia tahan panas ya. Jadi tidak masalah jika menggunakan pemanasan. Kemudian penambahan natrium karbonat atau PPAC atau asam asetat untuk memisahkan tanin. Kenapa tanin perlu dipisahkan? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa taninnya dipisahkan? Jadi hampir semua ekstraksi ya. Jadi untuk mendapatkan sebuah isolat, artinya senyawa tunggal, itu pasti tidak diinginkan senyawa lain yang ikut terbawa atau ikut bercampur. Artinya dari tahap awal itu sudah mulai dipisahkan dari pengotor. Jadi kita anggap tanin ini pengotor atau senyawa yang tidak memberikan efek atau tidak digunakan, maka perlu dipisahkan. Caranya bagaimana? Dengan PP natrium karbonat atau PP asetat. Nah, tanin ini kan kalau di preaksinya, kalau di pertemuan pertama kan ada untuk mendeteksi tanin itu biasanya menggunakan apa biasanya reaksinya tanin pembentukan kelat, masih ingat? Ya PP asetat atau asam asetat atau yang lain gitu ya seperti gelatin kalau tidak salah itu. Jadi sehingga taninnya ini akan berdekatan dengan senyawa itu, misalnya PP asetat, kemudian dia menggumpal dan terpisah, kan disaring ya kayak itu, saring. Nah, akhirnya didapat larutan kafein yang murni. Kemudian itu kan masih di dalam air ya, jadi kita anggap larutan kopi lah, kopi itu kan larutnya air. Untuk mendapatkan kafein yang murni itu karena kafein itu alkaloid, maka dia ditarik dengan senyawa yang nonpolar yaitu dengan kloroform untuk memisahkan dengan airnya. Jadi kafeinnya dapat, airnya dipisah gitu ya. Kemudian mengambil kafein dari fase air ini menggunakan kloroform. Nah, setelah diambil dari kloroform untuk mendapatkan kristalnya yang murni, ada namanya tahap sublimasi. Jadi dipanaskan sampai menguap dari kloroform, kemudian menggunakan corong, kemudian di atasnya diletakkan kapas basah. Itu akan terbentuk kristal kafein. Kita pernah mencobanya di lab isolasi kafein? Sudah? Sudah pernah? Oke, baik, saya lanjutkan.
Saya harap paham ya untuk yang kafein ini ya. Kemungkinan juga akan keluar lagi sih, karena kan ini salah satu tab isolasi yang paling mudah. Jadi tidak melibatkan banyak reaksi dan pelarut. Karena rata-rata untuk senyawa yang lain itu tahapnya itu ribet sekali. Jadi harus menggunakan pelarut ini perbandingan sekian, kemudian diisolasi misalnya menggunakan kromatografi kolom atau menggunakan kromatografi cair-cair dan lain-lain. Baik, sedikit tentang proses isolasi atau ekstraksi kafein. Jadi ekstraksi kafein itu dimulai dari daun teh ya. Ini pernah dilakukan isolasi urin dari tanaman. Ini yang menemukan ikan namanya. Ikan tahun 1969. Dia mencoba mengisolasi kafein dari daun teh. Finely powdered tea leaves, jadi serbuk halus ya. Banyak 100 gram diekstraksi dengan 400 ml ethanol in chocolate for 3 hours. Berapa perbandingannya berarti? 1:4 ya, kita anggap 400 gram dalam 400 ml etanol selama 3 jam. Coklat, bedanya coklat dengan reflux sama atau beda? Kalau tadi kan reflux, bedanya dengan coklat? Kalau reflux apa? Coba diulang pelan-pelan saja mbak, biar yang lain dengar. Oke, baik. Kalau reflux bahannya segar, kalau coklat bahannya tidak segar. Untuk bahan sepertinya bukan faktor utama ya, tapi yang penting prinsipnya. Prinsipnya itu kalau coklat reflux dulu, kalau reflux kan dia prinsipnya pelarut diuapkan, kemudian didinginkan, kemudian turun lagi, kemudian ekstraksi berlangsung terus menerus seperti itu. Kalau coklat itu kan ada yang pertama untuk instrumennya sendiri, ada namanya tabung coklatnya. Pernah lihat ya tabung coklat ya? Pernah lihat atau belum? Halo, kita pernah? Ayo dijawab. Coklat. Pernah lihat atau enggak? Suara saya masih jelas ya? Tes. Tes. Suara saya masih masuk. Oke, Mbak Soleha. Mbak Soleha pernah lihat coklat enggak? Saya tahu ya. Yang penting ini dulu. Jadi perbedaan antara reflux dan coklat itu, kalau coklat ada namanya tabung tambahan. Kalau coklat nanti simplisanya itu kan dimasukkan atau dibungkus kertas, kemudian dimasukkan ke dalam tabung coklat. Dan prinsipnya nanti seperti reflux, jadi dibasahi secara dengan larutan atau penyari yang terus mengalir, dialiri terus menerus. Itu coklat. Perbedaan spesifiknya itu sih, ada tabung tambahan coklat. Kemudian prinsipnya adalah simplesia atau cairan penyari dialirkan ke dalam serbuk simplesia, itu ya.
Dari kafein kemudian absorpsi dengan magnesium oksida MgO 50 mg, acidified with 50 ml H2SO4 dan diasamkan dengan H2SO4. Kemudian disorb and extract into chloroform. Kemudian diekstraksi lagi dengan kloroform. Kafein yang diperoleh succinic akan terbentuk jarum-jarum halus gitu ya, jarum halus yang kemudian pada suhu 235 derajat Celcius dapat direkristalisasi dari small volume of hot water dengan air panas. Jadi bisa dikristalkan atau dicairkan kembali gitu ya, dan dilarutkan dalam air. UV maksimum kafein dalam air yaitu pada panjang gelombang 278 nanometer. Untuk mengecek kemurniannya, kalian bisa menggunakan spektro dengan kalian set panjang gelombangnya 278 nanometer. Simple color test for caffeine consists in dissolved sample 3 drops of konsentrasi NO3. Jadi dilarutkan ya sampel di dalam 3 drop HNO3, 3 tetes gitu ya. Kemudian diuapkan sampai dan kemudian dikeringkan, ditambahkan 2 tetes amonium hidroksida. Nah, maka akan terbentuk warna purple. Purple itu apa? Biru atau ungu? Ungu ya. Jadi akan terbentuk warna ungu. Itu untuk identifikasi dari kafein. Kemudian MgO dan H2SO4 pada kafein ini kan bersifat termostabil. Termostabil lawannya apa? Lawannya termostabil. Iya. Lawannya termostabil. Ini bedanya sedikit, bedanya tipis ya, nanti ada lawannya itu. Jadi harus hati-hati kalau nanti muncul. Lawannya yaitu labil. Satunya stabil, satunya labil. Kalau yang stabil, jadi dia tahan terhadap suhu, sehingga ekstraksi dapat dilakukan dengan cara reflux atau digesti. Tahan panas ya. Jadi senyawa yang termostabil, walaupun bisa menggunakan pelarut dingin ya, tapi akan lebih cepat jika menggunakan pemanasan. Jadi pilih yang panas kalau dia termostabil. Kalau termolabil, jangan pilih yang pemanasan. Penambahan MgO dapat memisahkan kafein dari senyawa-senyawa yang tidak diinginkan, misalnya tanin. Ini fungsinya untuk membentuk atau memisahkan taninnya dengan MgO. Jika konsentrasi basa terlalu tinggi, dapat merusak kafein menjadi coepidin. Jadi tidak boleh terlalu basa. Penambahan asam sulfat untuk mengendapkan MgO yang tidak tersaring dengan membentuk darah. Reaksi MgO ini kan basa ya. Kemudian dibentuk garam dengan penambahan asam, yaitu asam sulfat, sehingga terbentuk garam reaksi asam. Kafein dalam fase cair diekstraksi dengan kloroform karena dalam suasana asam, larutan kafein dalam kloroform lebih besar dari larutan dalam air. Jadi kloroform ini kan bisa menarik senyawa-senyawa yang nonpolar ya. Jadi, untuk kafein yang asam ini mudah larut dalam kloroform. Oke, kita masuk ke kasus lagi. Fraksinasi adalah memisahkan suatu zat aktif dari ekstrak berdasarkan tingkat kepolarannya. Iya. Lagi puasa rata. Insya Allah. Jenengan Mbak. Oh, serius. Wah, suwun loh Pak Aldi. Oke. Fraksinasi adalah memisahkan suatu zat aktif dari ekstrak berdasarkan kepolarannya.
Urutan dalam metode fraksinasi adalah dari senyawa nonpolar menuju ke senyawa polar. Gitu ya. Jadi memisahkan suatu zat. Pernah melakukan fraksinasi? Pernah enggak? Di lab. Halo, saya tanya lo, tolong dijawab. Masih ada yang jawab ini? Pernah melakukan vaksinasi enggak? Pernah. Oke. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Yang bisa mendukung kita. Oke, berarti pernah ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan, berarti kalian sudah melakukan, sudah paham prinsipnya. Jadi menggunakan corong pisah, kemudian menggunakan dua pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang berbeda. Itu ya. Jadi kalian masukkan sampelnya, tambahkan pelarut yang non polar dan polar, nanti kalian kocok, kemudian ditunggu sampai terpisah menjadi dua lapisan atau tiga lapisan. Kemudian kalian ambil lapisan yang kalian targetkan, senyawa atau pelarut yang polarnya atau yang non polarnya, jadi silakan diambil. Nah, urutan dalam metode vaksinasi adalah dari senyawa non polar menuju ke senyawa polar. Pertanyaannya, jika kita akan melakukan vaksinasi untuk mendapatkan senyawa zat aktif, urutan pelarut manakah yang digunakan pada ekstrak etanol suatu sintesia? Jawabannya langsung. Urutan pelarut manakah yang digunakan pada ekstrak etanol sintesia? Dari senyawa yang non polar, yang paling non polar itu biasanya pakai apa? Lihatnya paling gampang. Larut non polar contohnya kan? Kan kita bagi tiga ya, non polar, semi polar, dan polar. Larut non polar contohnya? Ayo. Harus paham loh. Apa? Apa? Coba ulang. Itu adalah pendukung yang lain. Ether kloroform. Oke. Itu senyawa yang paling jelas ya. Senyawa yang non polar atau pelarut. Kalau yang semi polar. Semi polar. Polar. Ini pada Semi polar. Kemarin itu yang jalan Masa nggak ada yang tahu? Adalah setat. Apalagi yang lainnya ada 30 orang lagi suaranya satu. Tolong kejar ke 5 orang aja. Yang lainnya. Aseton, aseton ya hampir mengarah ke polar. Yang lain. Yang sering digunakan ya. Metanol maksudnya metanol. Metanol. Kalau air yang semi polar
Ya, semipolar. Kayak gini ya, mungkin belum dijelaskan tentang larut polar. Jadi saya beri benang merah. Jadi larut non polar, contohnya tadi kloroform. Itu sifatnya nanti sebenarnya ada tabel namanya tingkat kepolaran ya. Nanti kalian bisa cari tabel tingkat kepolaran dari mulai yang non polar sampai yang polar. Kalau senyawa benar-benar non polar, itu artinya dia hanya bisa menyari senyawa yang non polar seperti kafein dan misalnya. Jadi ketika difraksinasi, dia akan benar-benar terpisah senyawa yang non polar dan polar. Atau nanti non polar berada di atas, kalau yang semipolar ada di lapisan tengah, kemudian larut yang polar ada di lapisan bawah. Kita bayangkan ada di corong pisah ya. Jadi ada di tengah. Kemudian kalau yang semipolar itu dia bisa melarutkan senyawa yang polar dan non polar. Kalau senyawa non polar melarutkan senyawa yang non polar, kalau senyawa yang larut yang polar dia akan melarutkan non polar. Kalau semipolar dia bisa menarik senyawa yang sifatnya polar dan non polar. Jadi ada kafein misalnya, ada apa yang lain, kurkumin, dia akan tersari semua di dalam pelarut semipolar. Kalau etanol kemudian metanol itu larut masuk dalam semipolar. Kenapa? Karena dia menarik senyawa, semua senyawa dalam tanaman. Itulah kenapa semua ekstraksi, kalau kalian membuat ekstraksi pasti pelarutnya kalau tidak metanol ya etanol. Tujuannya apa? Kenapa kalian pilih itu? Berdasarkan apa biasanya kalian memilih pelarut dalam tahap ekstraksi? Yang sudah ada ini, kenapa kalian milih itu larut ini? Pasti sudah dibahas. Alasannya apa kalau kalian lebih ya apa? Universal untuk apa itu? Kalau yang lain tidak universal berarti tidak umum. Masa alasannya gitu? Itu alasan yang lain. Kurang ilmiah. Hubungan dengan ini. Jadi kalau kalian mau mengekstraksi atau menyari, tentunya kan kalian pasti memilih pelarut yang bisa menyari senyawa sebanyak-banyaknya kan dari dalam. Ini belum dipikirkan mau yang polar atau non polar, pokoknya dapat sari sebanyak-banyaknya. Mau dia bersifat polar maupun non polar, maka gunakanlah pelarut yang bersifat semipolar ya, yang bisa menyari semua atau menyari paling banyak. Nah pilihannya bisa etanol, metanol atau ethylester misalnya. Itu ya, jadi alasannya itu yang ilmiah. Tidak mungkin kalian ekstraksi menggunakan kloroform, pasti dapatnya sedikit dan eman-eman nanti. Makanya kita gunakan yang semipolar. Tujuannya untuk mendapatkan semua senyawa atau sari ekstrak yang lebih banyak. Kemudian oke, paham ya, untuk pemilihan pelarutnya itu dasar ya. Nanti kalau ditanya adik kelas orang tanya kenapa milih etanol, jangan karena universal. Ya itu ya universal itu alasannya. Spesifiknya atau ilmiahnya ya, dia bisa menyari semua senyawa karena dia pelarut semipolar. Gitu ya, paham? Nah, kita contohkan dari pelarut yang dari non polar ya menuju senyawa. Jadi ada N-heksan, ethelacetat dan etanol. Di senyawa yang dari non polar, N-heksan pun bisa dikatakan ya polar lah, non polar. Ethelacetat itu sudah ke semi lah, kita masuk semi. Etanol lebih polar dibanding ethelacetat.
walaupun dia juga semi polar. Kan lebih jelas jika kalian lihat tabel nanti. Tabel itu nanti ada dari yang paling non polar ke arah yang polar. Itu ya. Solubility of active metabolit, jadi kelarutan dari metabolit aktif senyawa aktifnya. Ada heksan, PE dan toluen. Jadi metabolit yang bisa larut dalam sapropilus, polimetaksiflavon, lipid, resin, klorofil, terpenoid, triterpen, steroid, dan kumarin. Jadi dia larut dalam larut non-polar ya, heksan ya, heksan toluen. Kemudian kloroform ini yang larut, yang di atas polar tadi. Toluen itu polar ya, toluen, nah, asetonnya. Heksan, toluen, itu larut polar. Jadi klorofil itu kan polar, jadi dia larut dalam senyawa polar. Kalau yang kloroform, kemudian klorometan ini yang grup antraquinon, kemudian alkaloid bebas, kurkuminoid, dan fenol bebas itu larut dalam kloroform. Dietil ether, semua senyawa tanamannya hampir semua aktifon, fenol asid, jadi dietil ether bisa larutkan semuanya. Ini hubungannya dengan apa? Pemilihan larut ini. Jadi pemilihan larut ini ketika kalian sudah masuk tahap isolasi. Jadi kalau kalian ingin mengambil senyawa kurkumin misalnya, kumarin misalnya, jadi kalian tidak bisa asal memilih pelarut. Kalian tidak akan dapat karena dia tidak larut dalam pelarut. Jadi dia larut dalam heksan atau toluen. Jadi tujuannya isolasi kan memisahkan dari misalnya ekstraknya. Jadi pemilihan pelarut ini kita butuhkan atau kita perlu cari literatur pada tahap isolasi. Nah, kemudian ada lagi yang etilastat aseton. Etilastat semua grup flavonoid, kemudian glikosida lain, asetat dan asetat. Ini adalah sebenarnya aseton. Jadi ini mau tidak mau itu harus lihat literatur ya. Jadi kalau hafal ya lebih bagus. Kemudian kalau kalian mau melakukan penelitian pasti harus lihat literatur. Senyawa metabolit itu sifatnya apa, polar atau non polar. Kemudian dari jurnal misalnya mengatakan pelarut yang paling efektif. Kemudian etanol, jadi semua dari flavonoid, glikosid dan tanil. Larutan dari flavonoid. Hot water, air panas. Jadi semua grup yang larut dalam dietil ether pasti larut dalam air. Dan garam alkaloid, garam alkaloid, kemudian flavonoid, poliglikosid, kemudian mono disakarida, asam amino dan protein yang larut dalam air. Yang itu tuh yang Ini tahap ekstraksi dan fraksinasi. Oke, kita beri skema ya. Jadi mungkin kalian sudah berulang kali ya membahas ini. Ekstraksi dimulai dari serbuk ya pasti ya. Kemudian kalian pilih pelarutnya. Ini juga pakai etanol 70%. Pelarut semi polar. Kalian ekstraksi, kemudian diambil ekstrak etanolnya, kemudian
ampasnya atau residunya kita pisahkan. Kemudian konsentrat ekstrak kemudian dipekatkan, setelah dipekatkan ditambah heksan. Ini masuk tahap fraksinasi ya, tambah heksan. Kemudian diperoleh fraksi heksan dan residu. Ada dua ya, seperti ekstraksi tadi. Setelah ditambah heksan, kalian jangan buang residunya, karena itu kan hasil dari ekstrak kentalnya. Jadi kalian ekstraksi menggunakan heksan dan etil asetat. Pertama menggunakan heksan dulu, ditambah di dalam corong pisah ya. Kemudian misalkan ditambah 10 mili sebanyak 3 kali atau 20 mili sebanyak 3 kali. Kemudian fraksi heksannya dipisahkan, kemudian ampasnya tadi kalian fraksi lagi dengan etil asetat. Sama, biasanya 3 kali, misalkan 10 mili, 10 mili, 10 mili, diperoleh lagi fraksi etil asetat. Kalian dapat fraksi etil asetat dan residunya kalian tambahkan etanol 50%. Nah, nanti kalian mau ambil senyawa yang mana? Dari fraksi N-heksan atau fraksi etil asetat. Kalian cari literatur misalnya kalian mau ambil kurkumin atau kumarin atau kafein. Dia ada di mana biasanya? Heksan atau yang etil asetat. Nanti tinggal dilanjutkan tahap isolasinya. Nah, ini pelarut universal atau kemudian menggunakan pelarut yang non polar ya, karena kan pelarut awalnya semi polar. Nah, di sini ada etil asetat, ini semi polar. Heksan itu non polar. Kemudian etanol adalah pelarut polar. Jadi etanol merupakan pelarut universal atau semi polar, atau bisa menyaring semuanya ya. Polarnya diambil, dilarut dengan menggunakan pelarut semi polar, terakhir menggunakan pelarut polar. Itu prinsip dari ekstraksi dan fraksinasi. Ada kasus ini. Untuk melakukan isolasi senyawa flavonoid, hal pertama yang dilakukan adalah ekstraksi menggunakan metanol. Ekstrak metanol kemudian dipekatkan dan setelah didapat ekstrak pekat, kemudian ditambah dengan N-heksan. Ingat ya, sama seperti tahap di atas tadi. Pertanyaannya, fungsi penambahan N-heksan adalah jawabannya apa? Fungsi penambahan N-heksan Kuliah lagi ya. Kuliah. ayo jawab. Untuk melarutkan flavonoid. Oke, ada yang lain? Masih kenal boning saya Oh, semester Ada yang punya jawaban lain? berarti dia mau main lagi oh. Jawabannya apa? N-heksan. Flavonoid larut dalam apa? Dia sifatnya apa? Polar atau non polar? Polar ya. Flavonoid polar kan? Golongan flavonoid polar ya. Nah, N-heksan sifatnya apa? N-heksan sifatnya apa? Polar atau non polar? Non polar. Jadi bisa tidak menarik flavonoid? Tidak bisa ya, karena kan beda. Tadi pokoknya non polar ya bisa menarik senyawa yang non polar. Senyawa pelarut polar yang menariknya polar. Jadi fungsi N-heksan di atas
untuk melarutkan senyawa yang polaritasnya rendah. Tinggi atau rendah? Rendah ya, kan dia mengarah ke polar. Polar kan ya rendah, berarti kalau semakin tinggi semakin non polar. Itu ya, jangan bingung. Lihatnya di tabel nanti, kalau kalian sudah lihat tabelnya itu kelihatan angka-angkanya. Saya enggak hafal angkanya soalnya. Saya hafal senyawa-senyawanya atau karakter sifat-sifat senyawanya. Saya hanya hafal itu. Kalau sudah terbiasa nanti hafal sih, paham. Jadi hexa non polar, dia misalnya etanol polar, kemudian etil asetat semi polar. Jadi bisa dibandingkan. Kemudian lanjut. Tenaga teknik farmasian melakukan isolasi piperin dari lada hitam atau piper negro menggunakan cairan penyari etanol 96% dengan metode Socklete-Harvey. Sari yang diperoleh kemudian dipekatkan, ditambahkan KOH etanol 10%. Dingin hingga tidak terbentuk endapan. Kristal piperin kemudian dimurnikan dengan dibilas pelarut etanol 90%. Pertanyaannya, apa fungsi penambahan bahan pada hasil sari yang dipekatkan pada kasus tersebut? Berarti KOH ya. Fungsi KOH-nya apa KOH? Pada kasus di atas. Isolasinya adalah piperin. Kira-kira apa? Coba dipaham. Kalian kira-kira saja KOH itu sifatnya apa? Biasanya untuk apa? KOH sifatnya apa? Basa atau asam? KOH. Halo. Halo. Basa ya. Tolong yang pokoknya ingat-ingatnya kan kalau di depannya H2 itu kan asam. Kalau OH belakangnya berarti itu basa. Kemungkinannya basa. Basa di sini fungsinya apa? Untuk melarutkan piperin ya, karena kan dia sifatnya basa, non polar ya, non polar. Kemudian piperin ini sifatnya basa, maka ditarik dengan senyawa yang basa. Piperin kemudian dimurnikan dengan dibilas pada tanggal 96%. Nah itu kan dilarutkan dengan dari mulai apa namanya? Kita mulai dari ekstrak kental ya. Nah, jadi ini ekstraknya ya, ekstrak kental ya. Jadi setelah didapat ekstrak kental, kalian larutkan dulu dengan etanol, etanol. Kemudian kalian masukkan ke corong pisah. Nah, jadi pilih pelarut yang berbeda polaritas. Jadi di sini contohnya dia menggunakan etil asetat pelarutnya setelah sampel tadi masuk ya. Belum, ya aku nggak bisa. Coba kamu dari lain aja.
Jadi ada yang 200.000, ada yang 70.000. Oh, si ini 70. Nanti kan setelah digojok ditunggu nih, nanti kan akan terbentuk dua lapisan ya, lapisan yang polar dan yang non polar. Oke, sekarang dari gambar ini yang pelarut polar ada di posisi mana, atas atau bawah? Yang polar bawah ya, karena BC-nya lebih tinggi. Oh, dikasih nomornya aja. Kalau kita bisa lebih itu. Berarti iya. Nah, ini kan dapat dua fraksi ya. Ini yang fraksi polar, ini yang non polarnya. Kita anggaplah begitu. Dari sini kan sama prosesnya ya. Dari tahap ekstraksi, Oh, kalau iya. dia menggunakan heksan. Kalau tadi etelstat, yang di sini menggunakan heksan. Kalau misalnya masuk Tambah heksan nanti akan terbentuk dua lapisan, di mana nanti ada fraksi heksan, Iya, Kak. kemudian satunya residu. Residu itu jadi seperti yang tadi, jadi pelarutnya masih etanol. Residunya pelarut dalam etanol. Berarti kalau yang di sini ini yang warna bening ini residunya. Jadi kalau pas berapa Kemudian dari situ kan, kalau di sini dia dipisahkan lagi dengan etil asetat, kemudian diperoleh fraksi etil asetat. Nah, itu pemilihan pelarut. Jadi kalau senyawanya mudah, mudah dipisahkan, itu cukup menggunakan satu saja, satu pelarut non polar misalnya. Kalau pelarut sifat zat aktifnya non polar sudah dapat di sini, langsung tahap isolasi. Kalau belum masih banyak atau pengotornya, maka perlu fraksinasi lagi misalnya dengan etelstat, maka dilakukan isolasi, langsung tahap isolasi. Setelah vaksinasi ini dapat fraksi, masuk ke tahap isolasi. Oke, bagaimana Mbak Siti? Yang masih belum jelas gimana? Paham ya? Jadi untuk farmasi itu untuk tahap-tahap ini dasar sebenarnya. Jadi yang tahu prinsipnya dulu. Jadi pemilihan pelarut, kenapa pilih itu, kenapa pilih ini, itu di tahap vaksinasi. Artinya yang paling menentukan adalah pemilihan pelarut kalau fraksi. Kalau di ekstraksi, rata-rata hanya pemilihan metodenya. Pelarutnya pasti universal, rata-rata sama. Kemudian kalau nanti kita masuk ke tahap isolasi, itu menentukan dua-duanya. Menentukan metode dan pelarutnya. Itu ya di tahap isolasi ya. Jadi kamu pakai metodenya dulu. Metodenya apa? Apakah kromatografi kolom, ataukah kromatografi preparatif, ataukah menggunakan kromatografi KVC, vakum, kromatografi vakum gitu ya, vakum cair, atau metode apa, itu di tahap isolasi. Saya rasa belum sampai sana kalau yang ketiga ya, karena itu cukup ribet di sana. Jadi yang penting sampai tahap fraksi aja sudah cukup, udah paham. Oke, sampai sini masih ada yang mau ditanyakan?